Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Omni Hospital Alam Sutera Tangerang. Beberapa pertanyaan di kolom komentar dan juga di beberapa kali postingan media sosial bertanya tentang mahalkah biaya berobat ke seorang psikiater. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit memberikan gambaran tentang bagaimana proses terapi dan pembiayaan dari seorang psikiater. Jadi kalau misalnya kita seringkali saya berikan beberapa kali video teman-teman, saya tahu bahwa teman-teman sudah memahami bahwa pengobatan psikiater itu tidak bisa langsung, ya. Jadi dia tidak bisa langsung datang terus selesai gitu, biasanya sangat jarang. Karena kita tahu juga bahwa orang-orang yang datang ke psikiater itu biasanya gangguannya itu sudah cukup lama gitu ya, berlangsung. Misalnya gangguan tidur saja biasanya mereka sudah 2-3 bulan baru datang ke psikiater. Nggak langsung misalnya dalam 1 minggu nggak bisa tidur terus langsung ke psikiater, itu jarang. Nah untuk itu banyak kasus-kasus pula yang membutuhkan waktu panjang. Misalnya contohnya pasien yang mengalami schizofrenia, gangguan bipolar, ya, kemudian juga masalah-masalah kepribadian itu biasanya dengan depresi maupun dengan bipolar itu cukup sering kali terjadi. Belakangan mungkin kalau teman-teman dalam 12 tahun terakhir ini, 10 tahun terakhir ini, masalah gangguan kecemasan itu sudah mulai orang paham bahwa itu datangnya ke dokter jiwa. Karena selama ini mungkin mereka taunya datangnya ke dokter penyakit dalam atau saraf karena yang dialami itu kebanyakan gangguan fisiknya. Nah, karena sekarang udah tahu datangnya ke dokter jiwa. Nah, lalu pertanyaan awal tadi, berapa sih biayanya ke dokter jiwa ini atau ke psikiater? Sebenarnya itu tergantung dari rumah sakit tempat psikiater itu bernaung, ya. Karena ada kebijakan dan juga banyak tergantung dari pengalaman serta kekhususan atau kespesifikan dari psikiater tersebut. Kalau di beberapa rumah sakit umum daerah, saya melihat tarifnya itu nggak terlalu tinggi. Biasanya terkait dengan tarif dasar di rumah sakit umum daerah tersebut. Ada poli umumnya misalnya 50.000 ya tarifnya di luar daripada tiket. Kemudian juga ada yang sampai 150.000 gitu ya. Saya nggak tahu sih beberapa rumah sakit umum daerah. Yang saya tahu kalau di Tangerang itu, rumah sakit umum daerah Tangerang itu 50.000 untuk biaya konsultasi dokternya. Dan obat-obatnya itu kebanyakan generik, sama sebenarnya fungsinya, artinya efektivitasnya sama dengan obat-obat paten sekalipun, walaupun keterbatasannya ada. Misalnya ada beberapa obat yang biasanya kita berikan di kondisi tertentu itu tidak ada atau tidak ditanggung kalau misalnya dia menggunakan BPJS. Nah kalau BPJS itu tentunya ya gratis ya, dalam artian tuh gratis tuh si pasien kan sudah bayar iuran, dan kalau misalnya berobat dari puskesmas Vaskes 1 kemudian dirujuk ke Vaskes selanjutnya itu dia gratis gitu, artinya pengobatannya tidak bayar dan obatnya pun juga tidak bayar gitu ya, jadi tidak perlu. Nah makanya kalau misalnya yang kelihatannya butuh waktu lama, saya suka sarankan tuh pasien untuk berobat dengan BPJS di tempatnya atau di mana dia berdomisili gitu. Ya itu yang paling penting tuh. Karena kalau misalnya gejala depresi, kemudian schizofrenia, bipolar itu kan perlu waktu lama pengobatannya, bisa tahunan. Jadi perlu dukungan yang baik dalam sistem pembiayaan atau terapinya sendiri kayak gitu. Lalu kalau ke swasta gimana? Ke swasta itu kalau dilihat sekarang ini itu kisarannya adalah dari 200 ribuan ya kalau di daerah Jabodetabek ya. Saya nggak tahu kalau di daerah lain. Tetapi kalau di daerah Jabodetabek itu sekitar 200 ribuan sampai yang saya tahu paling mahal tuh misalnya sekitaran 700.000 per konsultasi ya, per kali konsultasi. Dan itu bisa beda-beda ya. Kalau saya di rentangan misalnya konsultasi saya di sini sekitar 400 sampai 500.000 misalnya. Terus ada beberapa senior yang sampai 700.000 sekali konsultasi. Dan waktunya biasanya sekitaran kalau saya misalnya 20 menit paling lama gitu ya. Ada beberapa yang menambahkan dari jasa konsultasinya, misalnya konsultasinya 250,
tapi karena ada psikoterapi jadi ditambah lagi. Misalnya ditambah 150 sampai 250. Jadi 250 tambah 150 atau 250 ya jadi akhirnya ya antara 400 sampai 500 ribu juga gitu. Dengan total waktu yang lebih lama, misalnya 40 menit atau 45 menit atau 1 jam bahkan. Ya biasanya sih kalau untuk konsultasi kognitif atau yang kita sebut CBT itu tidak lebih dari 1 jam. Ada beberapa psikiater yang mengkhususkan pada terapi non farmakologis atau tidak dengan obat. Jadi hanya menggunakan psikoterapi. Nah, kalau mereka bisa memberikan tarif itu berbeda. Bisa antara misalnya 500.000 sampai 1,5 juta untuk 1 kali konsultasi. Biasanya berkisar antara 1 jam misalnya, seperti itu. Jadi sangat tergantung perbedaannya. Beberapa dokter jiwa konsultan yang khusus masalahnya, misalnya psikiatri forensik itu bisa lebih lagi, ya. Misalnya psikiater yang berhubungan dengan proses-proses hukum gitu ya, itu bisa lebih lagi, bisa 1,5 juta bahkan sampai 3 juta gitu ya kalau untuk konsultasi karena mereka menggunakan beberapa kali tes juga untuk proses penetapan surat hukum ataupun yang lainnya. Ya itu perlu ditanyakan lebih lanjut juga ke bagian administrasi di rumah sakit tempat beradanya psikiater forensik misalnya. Itu memang beda, itu konsultan khusus ya. Nah, jadi kalau teman-teman bertanya berapa besar biaya kisarannya, memang rentangannya sih kalau di Jabodetabek ya sekitaran 200, anggaplah sampai 700.000. Biasanya tuh rata-rata bermain di sekitaran 250.000 sampai 500.000 ya. Ini yang paling umum. Kebanyakan dokter-dokter jiwa yang saya kenal berkisar konsultasi biayanya di antara 250.000 sampai 500.000. Ini di luar biaya registrasi dan juga obat. Nah, obat ini yang kadang-kadang memang lebih mahal bahkan daripada konsultasinya sendiri. Ya, karena nanti obat sendiri mungkin beberapa dokter ya seperti saya juga kadang-kadang kalau dia sudah stabil dia bisa konsultasinya lebih lama, bisa 2 bulan sekali. Kalau untuk kasus yang lama seperti skizofrenia bahkan bisa 3 bulan sekali konsulnya. Jadi obat boleh ditebus dengan resep ulangan gitu ya tanpa konsultasi gitu. Jadi itu kan meringankan biaya tentunya ya. Itu bisa dilakukan pada beberapa kasus. Tapi pada kasus-kasus tertentu misalnya adiksi ya yang menggunakan golongan benzodiazepin itu tidak diperkenankan mengulang resep. Jadi orang itu harus datang dan mengambil resep misalnya setiap bulannya. Ya itu yang perlu dipahami karena untuk itu kita dari AIA ya Asosiasi Apoteker Indonesia juga biasanya mereka menyarankan tidak mengulang resep untuk golongan obat benzodiazepin. Ya apalagi yang utuh tuh dijualnya. Itu tidak disarankan demikian. Nah, jadi pertanyaan teman-teman mudah-mudahan terjawab ya kisaran biaya konsultasi ke psikiater. Jadi kalau memang rasanya memang berat, emang betul ya emang tidak mudah. Saya tahu bahwa di dalam kondisi tertentu tidak mudah untuk mengeluarkan uang sebanyak itu untuk konsultasi ke psikiater. Perlu suatu upaya lebih untuk membantu diri kita. Maka daripada itu kalau yang punya BPJS silakan ya. Saya sendiri memang tidak menerima BPJS di praktek saya. Jadi buat teman-teman yang bertanya, dokter menerima BPJS? Tidak, saya tidak menerima di rumah sakit saya ini. Itu saya juga tidak bekerja di tempat lain selain di Rumah Sakit Omni Alam Sutra. Jadi buat teman-teman semuanya, mudah-mudahan bisa memahami apa yang teman-teman sering tanyakan berkaitan dengan tarif atau biaya konsultasi ke psikiater, dan mudah-mudahan ini bisa menjawab dan mempersiapkan diri buat yang teman-teman yang ingin konsultasi ke psikiater. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan jiwa dan raga, dan kalau memang kita bisa menjaga kesehatan jiwa dan raga dengan baik, mungkin kita tidak perlu konsultasi ke psikiater dan kita bisa menghemat banyak biaya terkait dengan ini. Dengarkan terus YouTube channel saya Andri Psikosomatik, terutama yang terapi non obat. Teman-teman pasti bisa melakukannya sendiri di rumah, dan harapannya adalah Anda tidak perlu datang ke psikiater. Jadi tidak perlu ketemu saya di dalam praktek. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat, dan saksikan terus YouTube channel saya
untuk mendapatkan informasi terkait gangguan cemas, depresi, dan psikosomatik setiap harinya. Sampai bertemu di lain kesempatan. Salam sehat jiwa. Bye-bye.